Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Oke. Jika memang suara saya sudah bisa terdengar, maka perkuliahan hari ini pertemuan ke-14 mata kuliah sejarah sastra semester 2 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Bahasa Indonesia Universitas Islam Majapahit ya. Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan kisi-kisi gitu ya, untuk menyampaikan soal, untuk menyampaikan perintah proyek UAS. Ya, karena UAS sudah tiba, UAS sudah datang minggu depan, maka saya ingin menyampaikan kenapa saya membagikan soal ini, karena tugas akhir semester untuk mata kuliah sejarah sastra berbasis proyek ya. Untuk waktunya yakni pukul 8 hingga pukul 9 di hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ya. Jadi saya tidak ingin menerima alasan pengumpulan jawaban atau pengumpulan proyek ini terlambat atau melebihi waktu dari pukul 8 sampai pukul 9 ya. Saya tidak ingin ada alasan-alasan klise seperti itu ya. Kalau lebih cepat boleh ya, minggu depan itu pada hari Senin saya sudah mengizinkan untuk kalian mengumpulkan jawaban ya. Kalian nanti tidak harus Senin ya, pokoknya saya sudah membuka akses untuk mengumpulkan proyek, maka kalian bisa mulai mengumpulkan proyeknya. Proyeknya bisa berupa apa? Maka ini kriterianya: membuat dokumentasi sejarah sastra dengan ketentuan berikut. Pertama, bentuk dokumentasi bisa berupa tulisan atau video. Karena di sini atau, maka kalian punya kewenangan untuk memilih tulisan atau video, terserah. Kalian enjoy yang mana, suka yang mana, ahli yang mana. Itu sudah saya sampaikan di pertemuan yang kemarin, di pertemuan ke-13 ya. Saya menyampaikan waktu saya memberi materi esai sastra ya, dokumentasi dalam bentuk tulisan, esai tentang Budi Dharma. Esai itu berupa esai berita kematian atau disebut sebagai esai obituari ya. Obituari itu berita kematian ya, jadi semacam itu. Nah, di situ saya sudah menyebutkan bahwa kalian bisa membuat tugas akhir berupa tulisan ataupun video ya. Di poin 1 bisa ditangkap dengan baik ya. Oke, jika memang sudah bisa ditangkap dengan baik, maka kita lanjutkan ke poin yang kedua, yakni pilih sastrawan atau karya yang mau didokumentasikan ya. Karena di sini atau, maka kalian bebas memilih mau pilih sastrawan atau mau pilih karyanya. Kalau pilih sastrawan bagaimana Pak? Boleh. Kalau pilih karya bagaimana Pak? Boleh. Ya, tetapi
antara sastra dan sastrawan dan karya itu harus sudah memiliki legitimasi. Kalau sastrawan berarti sudah memiliki pengakuan kalau dia seorang sastrawan. Apa legitimasinya? Maka dia punya komunitas, maka dia punya jam terbang kekaryaan, maka dia punya portofolio kekaryaan, ya, yang dimuat di media, di koran, majalah, jurnal, buletin dan lain sebagainya. Ya, jadi semacam itu ada legitimasi. Pak, misalnya ada seorang yang rutin membacakan puisinya di YouTube atau menulis puisi di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, bagaimana, Pak? Selama dia punya pembaca, dia punya pengikut, ya, di setiap karya-karyanya, ya, itu berarti dia sudah punya pembaca. Rangkaian kekaryaan berarti sastrawan, karya dan pembaca, ya, walaupun tingkat legitimasinya masih kecil, ya, masih belum bisa diakui secara publik, secara luas, gitu ya. Itu sudah mulai ada pengakuan dari pembaca, orang sudah mengakui kekaryaannya, apalagi sampai ada komentar, ditunggu karya-karya selanjutnya. Oke, minimal semacam itu. Kalian boleh memilih orang itu, ya, tetapi kalau misalnya Ahlan karyanya mau dibahas Afif, belum boleh, ya, belum boleh karena legitimasinya masih belum dapat. Oke. Kalau karya batasannya bagaimana, Pak? Tidak ada batasan. Seperti yang sudah dipelajari di semester ini, mulai dari periodisasi awal hingga sastra termutakhir saat ini. Ya, jadi semacam itu. Terus kalau kalian memilih tulisan, maka kalian tinggal mencari karyanya. Kalau video, kalian juga tinggal memilih sastrawan atau karyanya. Yang penting di situ ada kekaryaannya, ada pendapat kalian, kayak gitu ya. Seperti yang saya sebutkan di poin selanjutnya. Semuanya itu nanti diunggah. Kalau video diunggah di YouTube tidak boleh privat gitu ya, harus dibuka secara umum, ya, sehingga nanti bisa diakses oleh banyak orang, kayak gitu ya. Nah, kalau tulisan yang diunggah nanti berarti tulisannya di e-learning. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya memberi kesempatan bertanya, barangkali kalian ingin menanyakan perihal soal-soal tadi, ya. Nanti bila penjelasan saya terlalu cepat, nanti saya akan mengirimkan soalnya kepada perwakilan kelas, ya. Nanti kalian bisa mempelajari. Jadi mulai hari ini kalian sudah bisa mencicil, ya, mulai mengerjakan proyek dokumentasi sastranya. Pak, yang dimaksudkan ada pendapat atau argumentasi, ya, untuk karya tulis itu tadi ataupun di video itu kan ada. Itu bagaimana kalian harus berpendapat yang berupa pendapat kritis analitis. Tidak boleh seperti waktu presentasi materi apa ya yang kemarin itu, karya-karya terbaik, ya, itu kan hanya menyampaikan sinopsis saja. Tidak boleh seperti itu. Oke, tidak boleh diulangi kesalahan untuk kali kedua, ya. Tidak boleh hanya sinopsis, kalian harus berpendapat. Oh, karya ini mencerminkan zaman apa, karena setiap karya itu mencerminkan realitanya. Kalian harus bisa mengungkap itu, ya. Misalnya akunya Ki Khairil Anwar, itu stereotip penyair itu sampai saat ini seperti itu kepada penyair masyarakat. Pendapat masyarakat kepada penyair seperti yang disampaikan Khairil Anwar di puisinya Aku ini binatang jalang, gitu, sampai digambarkan sebagai seorang binatang. Bagaimana masyarakat menganggap seorang penyair, profesi penyair itu seperti apa, ya, karena dianggap tidak ada masa depannya, suram, ya, kayak gitu. Jadi jangan coba-coba ingin menjadi penyair, ya, kalau kalian tidak ingin kehidupan kalian suram. Tetapi penyair yang dengan manajemen yang baik itu akan menjadi penyair yang fenomenal, ya.
penyair mapan itu juga banyak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Ada penyair yang bisa memberi pulau karena mendapat hadiah Nobel. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian bisa menata dengan baik. Oke, jadi semacam itu, tidak boleh hanya sinopsis, tetapi pendapat kalian tentang karya itu bagaimana, karya itu menyuarakan apa, pandangan penyair itu seperti apa, pandangan pengarang itu seperti apa, itu harus ada berdasarkan data dan fakta kayak gitu ya. Nah, terus untuk misalnya mengerjakan video, kalau mengambil foto itu bagaimana Pak? Dari Google misalnya boleh ya, asalkan kalian bisa menambahkan sumber ya, itu bisa ya, itu akan lebih baik. Kalau memang tidak ditambahkan ya orang akan mengecap itu sebagai bentuk tidak original karena comot sini comot sana. Tetapi kalau dalam kacamata teoretis itu menggunakan teori dekonstruksi. Dekonstruksi itulah menyusun ulang, konstruksi-konstruksi atau bangunan-bangunannya itu berarti susunan ulang. Berarti mengambil sana sini, comot sana sini, comot sana sini ya, untuk membantu gagasannya. Jadi orang yang sudah paham dengan teori dekonstruksi, orang yang pernah menerapkan teori dekonstruksi, orang yang sering menggunakan teori dekonstruksi untuk menganalisis, itu akan paham itu adalah karya dekonstruksi. Yang ya, teori dekonstruksi ini memang tingkat originalitasnya itu kecil. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Oh ya, untuk video ini saya dubbing ulang ya, sehingga kalau di gambar mulut saya tidak bergerak gitu ya, karena rekaman pakai handphone itu tidak terdengar suaranya, tidak tahu kenapa ya. Saya tidak mau meribetkan itu memang sistem yang sudah dipakai handphone kayak gitu ya, sehingga saya perlu mendubbing ulang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Itu tidak bisa muncul suara kalian di rekaman video pembelajaran kali ini karena saya mendubbing ulang, saya sampaikan ulang. Lah itu tadi kan pertanyaannya Mas Alan terkait gambar ya, kayak gitu. Jadi boleh, itu adalah teori dekonstruksi yang minim originalitas tetapi tetap ada originalitasnya walaupun sedikit ya, susunan-susunan dari sumber-sumber lain itu untuk menyusun gagasannya ya. Jadi semacam itu. Kalau terkait pemunculan wajah gimana? Mbak Tisha tadi bertanya ya. Ya, saya butuh autentifikasi pendeteksi wajah kalian dan suara kalian. Walaupun munculnya sedikit tidak ada masalah, yang penting saya bisa mendeteksi kalau itu adalah kalian. Ya. Tidak harus dari awal hingga akhir muncul wajahnya terus, kemudian di perkenalan saja muncul, atau di ending atau di tengah. Kali sesuka-suka kalian, seestetis kalian mau memunculkan itu di bagian mana ya. Jadi semacam itu ya. Saya tidak mau ada alasan telat mengupload ya. Ahlan ini loh ya, biasanya telat, gak boleh telat ya Ahlan ya. Jadi tidak ada alasan. Sekarang tanggal 5 saya menyampaikan ini, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 8 hari untuk proses penyiapan kekaryaannya. Jadi jangan sampai telat ya. Kalian boleh memilih bentuk tulisan atau kalian juga boleh memilih dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video kriterianya sama, tetapi ada tambahan audio dan video harus jelas. Kemudian editingnya juga harus menarik ya. Itu untuk video. Ya, Mak, kok kriteria videonya lebih banyak daripada tulisan?
tulisan itu secara tidak langsung sudah punya kriteria sendiri, bagaimana pemilihan kata yang baik, menyusun kalimat yang baik, menyusun paragraf yang baik, itu sudah ada di kriteria tulisan yang saya tidak perlu menyebutkannya di dalam soal. Ya, itu sudah cukup bisa diketahui, sehingga saya tidak perlu menyebutkan ulang di dalam soalnya. Ya, semacam itu. Kalau video kan mungkin ada yang masih belum paham karena belum familiar gitu ya. Biasanya buat video, tapi video untuk sekadar mengabarkan diri ke publik melalui media sosial. Ya, tapi untuk kriteria proyek luaran mata kuliah sejarah sastra, ya, itu saya beri kriteria tadi. Kalau keduanya sudah selesai sebelum tenggat waktu, kalian bisa mengunggahnya, ya. Nanti ada tautan di e-learning. Tapi kemarin itu saya ngecek e-learningnya masih bermasalah ya, trouble ya. Semoga segera selesai sehingga bisa digunakan untuk UAS gitu ya. Kalau saya mengakses di handphone nggak bisa ya, atau kalau di komputer ya, semoga sudah bisa ya. Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan, barangkali masih ingin menanyakan terkait tugas yang berupa tulisan atau berupa video ya. Kalau video nanti diupload di YouTube ya, harus bersifat terbuka, tidak boleh di privasi, tidak boleh dibuat tidak umum. Orang yang mengakses hanya yang punya tautan, tidak boleh. Mengapa? Karena tujuannya itu untuk dokumentasi sastra. Bila ada orang yang mencari materi tertentu terkait materi kalian, itu bisa mengakses video-video dokumentasi kalian itu ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa sedikit informasi yang kalian miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Misalnya nanti untuk adik kelas yang ingin mengerjakan dokumentasi sastra juga, atau ada orang yang nggak kuliah tetapi suka sastra dan ingin melakukan tugas dokumentasi. Nah, itu kan bisa membantu. Oh, ternyata begini itu bisa dilakukan ya. Ini cara yang menarik ya. Nah, itu pasti punya manfaat. Setiap karya saya rasa akan menemukan penikmatnya sendiri, akan menemukan pembacanya sendiri gitu ya kalau tulisan. Jadi kalau video berarti menemukan penontonnya sendiri ya, seperti itu. Silakan, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan terkait proyek ujian akhir semester. Jika tidak ada, maka ini adalah pertemuan terakhir gitu ya, pertemuan ke-14, yang berarti rangkaian perkuliahan sejarah sastra itu sudah berakhir ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila dari awal semester hingga saat ini itu saya ada kesalahan baik kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di semester depan, jika memang ada mata kuliah sastra yang kebetulan saya mengampu mata kuliah itu. Tapi kayaknya kalau semester 3 tidak ada, kalian akan ketemu saya lagi di semester 4 ya. Jadi semacam itu. Karena tidak semua mata kuliah sastra saya yang mengampu, ada dosen-dosen lain yang akan mengampunya ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum nanti saya mengakhiri perkuliahan hari ini ya. Perkuliahan ini akan tuntas setelah proses UAS itu sudah kalian laksanakan, kalian sudah mengunggahnya ya, kalian sudah mengupload tugasnya, seperti itu.
Dan jangan lupa bagi yang masih punya tunggakan, yang belum membayar UKT entah dari semester 1 atau semester 2 ini, maka segeralah dicicil ya. Kalau sudah membayar, jangan lupa dilaporkan ya, dikonfirmasi agar kalian catatan tunggakannya itu sudah dihapus. Jangan ya, kalau kalian merasa sudah membayar, jangan sampai nanti sudah membayar belum dilaporkan kwitansinya hilang. Nah, siapa yang akan menanggung ya? Jadi tertiblah dokumentasi, tertiblah administrasi ya. Kalau sudah bayar segera dilaporkan ya. Setelah dilaporkan semua, kalian harus punya arsip pribadi, kalian fotokopi, disimpan dengan rapi, diberikan map tersendiri sehingga ketika kalian butuh, kalian untuk konfirmasi tugas kuliah, tugas administratif, itu kalian punya dokumentasi yang bisa membantu kalian ya. Jangan sampai kalian akan bermasalah dengan administrasi karena kalian telat atau kalian tidak tertib gitu ya. Kalau tertib sih tidak akan menjadi masalah ya, kalau tertib ya. Tapi kalau yang tidak tertib pas waktu bayar tapi belum ada rezeki, maka ditunda ya, maka itu nanti kalian harus melakukan konfirmasi tersendiri. KRS-an juga begitu ya. Nah, kemarin yang KRS-nya belum saya tanda tangani, kenapa nggak ke rumah gitu ya. Saya minta ke rumah, nggak ke rumah ini ya. Nah, segera diselesaikan karena sekarang sudah mendekati UAS ya. Saya harap tidak akan menjadi masalah nanti kalau UAS program di SIMA-nya belum keluar, nilai kalian juga nggak akan keluar ya. Oke, itu saja. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, maka pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Lebih semangat dikerjakan tugasnya, jangan sampai telat sehingga tenggangnya bisa ditepati, kalian bisa mengumpulkan jawaban proyek dari mata kuliah sejarah sastra ini tepat pada waktunya. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.